Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian, di setiap bencana yang terjadi, kita selalu melihat perawat berada di garis terdepan, menolong, merawat, dan bertahan bersama para korban. Mereka hadir sejak awal hingga akhir. Namun pertanyaannya, mengapa ketika sistem kebijakan penanggulangan bencana dirumuskan, mereka yang paling paham mengenai kebutuhan di lapangan justru jarang dilibatkan dalam prosesnya? Saya, Alia Siti Hidayanti, mahasiswi program studi S1 Keperawatan, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyuarakan pentingnya keterlibatan perawat, tidak hanya sebagai pelaksana di lapangan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam perumusan kebijakan kebencanaan. Hadirin sekalian, bencana bukanlah hal baru bagi Indonesia. Sepanjang tahun 2025 kemarin, BNPB mencatat ada 4.727 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia. Dengan kata lain, bencana bukan lagi peristiwa sesekali, melainkan bagian dari realitas yang terus kita hadapi. Dan di setiap bencana itu, perawat selalu hadir bersama para korban. Mereka bukan sekadar pelaksana layanan kesehatan, tetapi juga pihak yang paling dekat dengan masyarakat terdampak. Kedekatan itulah yang membuat perawat memahami berbagai kebutuhan dan persoalan yang seringkali tidak tercermin dalam data administratif. Pengalaman inilah yang menjadikan perspektif perawat penting dalam perumusan sistem kebencanaan. Menurut laporan State of the World Nursing pada tahun 2020 dari WHO, hampir 6 dari setiap 10 tenaga kesehatan di dunia adalah perawat. Namun ironisnya, meskipun menjadi kelompok terbesar dan yang paling dekat dengan korban bencana, suara mereka masih seringkali tidak mendapatkan tempat dalam perumusan kebijakan kebencanaan. Bukti ilmiah juga menunjukkan hal yang sama. Sebuah kajian pada tahun 2025 menemukan 91% penelitian mendukung keterlibatan perawat dalam kepemimpinan kebijakan. Faktanya, kajian yang sama tidak menemukan bukti bahwa perawat benar-benar dilibatkan dalam perumusan kebijakan kebencanaan. Dan kesenjangan ini nyata. Selama perspektif perawat belum menjadi bagian dalam perumusan kebijakan, sistem yang dibangun akan terus berisiko tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Pada akhirnya, pertanyaannya bukanlah apakah perawat mampu berkontribusi dalam perumusan kebijakan kebencanaan. Bukti dan pengalaman telah menjawabnya. Pertanyaan yang sesungguhnya ialah, sampai kapan suara perawat hanya didengar di lokasi bencana, tapi belum sepenuhnya dilibatkan dalam perumusan sistem kebencanaan? Oleh karena itu, jika kita ingin mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh menghadapi bencana, sudah saatnya perawat tidak hanya hadir dalam respon, tetapi juga dalam perumusan sistem kebencanaan. Sebab suara yang selama ini tertahan di garis terdepan layak didengar ketika masa depan sistem kebencanaan ditentukan. Karena perawat bukan sekadar pelaksana, tetapi juga mampu menentukan arah. Itulah yang saya maknai dengan the voice of resilience, suara yang tidak hanya hadir ketika bencana datang, tetapi juga mampu memastikan bahwa kita siap menghadapinya. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.